Persikmania, mana suaramu? Ya kita pasti ngomong, saudara-saudara, selamat siang, warga Kabupaten Tulungagung. Ayo, jangan sampai lupa hari Minggu datang. Yang pasti dipakai itu datang berduyun-duyun itu kan. Kita diboikot oleh supporter karena Persik itu dianggap oleh supporter klub bodong ya, karena tidak mempunyai badan hukum yang terdaftar di Kemenkumham. Mereka tidak mau mendukung jika Persik tidak mempunyai badan hukum yang diakui oleh negara. Saya Widodo Hunter, Ketua Panpel atau Ketua LOJ Persik Kediri, juga Public Relation dari Persik Kediri. Saya itu mengenal Persik sejak muda ya. Nah, Persik itu baru digarap secara serius setelah masuknya Pak almarhum Bapak Haji Maskud. Beliau menjabat wali kota tahun 1999. Persik langsung dihidupkan, ikut berkompetisi di divisi 3 regional. Nah, regional lolos, akhirnya pada tahun 2000 itu Persik promosi ke divisi 2 nasional. Ke divisi nasional itu tahun 2000, berkompetisi di divisi 2. Nah, 4 besarnya saya juga nonton itu main di Stadion Lebak Bulus yang sekarang dibongkar itu. Ada 4 klub yang bertanding di semifinal itu. Ada Pelita KS, ada Persiman Manokwari, ada Persik Gianyar, ada Persik Kediri ya. Di semifinal Persik kalah sama PSKS Cilegon, dan juaranya pada waktu itu adalah Persiman Manokwari, karena PSKS Cilegon. Nomor 3 adalah Persik Kediri, peringkat keempat itu Persik Gianyar. Saya ulangi ya, juara divisi 2 tahun 2000 itu Persiman Manokwari, runner up-nya PSKS Krakatau Steel, juara 3 Persik Kediri, juara keempatnya Persegi, sekaligus promosi ke yang lebih tinggi yaitu divisi 1. Jadi Persik itu masuk divisi 1 tahun 2000, persis tahun 2000, persis tahun 2001 ya. 2001 ikut kompetisi, pelatihnya Sinyo Aliando, dan disitulah lahir nama Grandong Patwawi, lahir nama Wahyudi, lahir nama Solekan, Heri Suprianto, dan seterusnya. 2001 ya. Nah, pada tahun pertama ikut kompetisi di divisi 1. Divisi 1 kalau sekarang Liga 2 ya. Itu Persik hanya bertahan di fase grup. Karena pada waktu yang diambil itu satu grup 2 kesebelasan. Persik kalah dengan Indosemen pada waktu Indosemen Cibinong Superior pada waktu itu. Akhirnya Persik tetap bertahan di divisi 1 pada tahun 2001. Manajernya Pak Sugiharto, pelatih Sinyo Aliando almarhum, pelatih kipernya Yoni, sekarang masih di Kemasan itu. Terus bagian sejarah dari Persik Kediri. Nah, tahun 2002 Persik melakukan perombakan, manajernya Iwan Budianto, pelatihnya Jaharto. Nah, Iwan Budianto pada waktu memegang 2 klub sekaligus ya, manajernya Arema iya, manajer Persik Kediri ya. Nah, akhirnya di perjalanan ya, di babak penyisihan fase grup kita menang. Akhirnya kita lolos juara divisi 1 itu tahun 2002. Itu sangat dramatis sekali. Pertandingan terakhir harus dilaksanakan di stadion yang berbeda karena harus bermain bersamaan ya. Persema Manado punya peluang, Perseden ini juga sudah lolos ya, tapi kalau mereka nanti kalah dengan Manado, lebih dari 3 gol yang lolos Persema Manado. Dan Persik ini berjibaku dengan
Persegi Gianyar, Persik dan Persegi main di Bulang Mangundu di Kota Mobagu, Perseden main di Stadion Kelabat. Nah, akhirnya pada waktu itu Persik Kediri berhasil mengalahkan Persegi dengan skor tipis 3-2. Nah, tahun 2002 itu lahirnya Carlos Tapia ya, karena pada tahun 2002 itu divisi 1 itu sudah diperbolehkan menggunakan jasa pemain asing. Nah, pemain asing Persik juga 3 pada waktu itu. Untuk center back itu si Carlos Tapia, strikernya Alessandro Belnar, terus playmakernya Fernando ya, semuanya dari Chile. Akhirnya kita juara ya, juara yang sangat luar biasa. Baru pertama ini ya Persik bisa menjuarai kompetisi divisi 1 sekaligus promosi ke divisi utama atau ke Liga 1 kalau sekarang ya. Apalagi kiblat sepak bola Jawa Timur itu hanya di 2 daerah ya toh, Surabaya dan Malang. Lainnya kan nggak ada. Dan ini kekuatan baru muncul dari Bumi Kediri karena adanya Pak Maskut dan Iwan Budianto pada waktu itu ya. Nah, itulah sekelumit ya sejarah bagaimana mungkin teman-teman supporter belum tahu persis ya. Karena pada tahun 99 belum ada yang lahir, ya toh. Kalau saat itu Pak Wid hanya sebagai supporter. Hanya sebagai supporter. Saya dulu memang saya tuh suka sepak bola, saya ya, bagian dari pendukung Persik lah. Nah, mulai tahun 2021 itu, kenapa saya ditarik di Panpel ya pada waktu MC ya. Karena saya sering kali menonton liga-liga di luar Kediri, di Semarang saya nonton, di Surabaya nonton, di Malang nonton. Akhirnya di Kediri panitia pada waktu itu mencari MC. Nah, saya teringat dengan almarhum Pak Joko Prabowo. Nah, itu yang ngajak saya. Pak Joko itu yang ngajak saya ke Persik. Wid, kon MC Wid. Nah, itu akhirnya dengan otodidak karena sepak bola itu MC-nya kalau di Malang Novan Tobing, di Surabaya ada almarhum Mbah Pangat, di Semarang juga ada, semuanya legend-legend, akhirnya belajar dari situ. Nah, yang paling unik itu mungkin tidak diketahui oleh anak-anak sekarang. Kalau bahasanya itu ledang ya. Nah, itu, wah itu luar biasa. Setiap Persik mau main mulai tahun 2021 itu ledang atau woro-woro itu dilakukan 2 kali. Hamin 2 itu kita ledangnya itu ke luar kota, Kediri, Tulungagung, Blitar, muter itu. Nah, ini juga ada nih pejabat Pemkot yang dulu ikut ledang juga ada. Pak Nur Mukyar itu saksi hidup itu kalau Persik itu ledang. Nah, pada waktu itu Pak Nur kan di apa itu? Di Humas ya. Di Humas ya. Nah, Pak Nur di Humas pada waktu itu. Pak Nur itu juga saksi kebangkitan Persik Kediri, ikut ledang kemana-mana. Jadi mengajak supporter nonton gitu ya? Ya, kita mengajak supporter nonton dari Kediri, Tulungagung itu berangkat jam 8 pagi, nanti kita finish itu di Balai Kota jam 5, kadang jam 6. Besok paginya kita ledang lagi, woro-woro lagi di daerah sekitar Kediri Kota, nanti paling jauh perempatan Sukoharjo Ngurah itu ke sana Menang. Dan itu diikuti oleh ribuan supporter yang pakai sepeda motor pada waktu itu. Basecampnya basecampnya Persik mana itu dulu di Jalan PK Bangsa. Di kafe, di warung kopi Gibol. Di situ ada sahabat saya, Hendri Igo, yang pada waktu itu juga ditunjuk menjadi ketua Yayasan Supporter Persik ya. Itu juga bagian sejarah dari Persik Kediri. Sahabat saya Hendri Igo. Jadi ledang itu kita lakukan setiap ini pertandingan sampai Persik juara itu kita masih ledang 2003 itu. Keliling Cup Kota Kediri, Cup Kota Blitar 2 season ledang itu. Mungkin zaman dulu itu kan nggak ada medsos ya, jadi ledang itu sangat-sangat dibutuhkan dan itu memang sangat efektif. Mobilnya mobil kijang welek, wes. Pasti nggak tahu itu apa ngomongnya seperti apa waktu itu? Ya ngomongnya ya simpel aja seperti kita woro-woro menyiarkan kegiatan hiburan ya, ketoprak, lodruk ya segini. Saudara-saudara jangan lupa besok tanggal sekian
Persik Kediri melawan Mataram Indosemen 3 sekian. Nah itulah contohnya seperti itu. Ya kita pasti ngomong, saudara-saudara selamat siang warga Kabupaten Tulungagung, ayo jangan sampai lupa hari Minggu datang, yang pasti dipakai itu datang berduyun-duyun itu kan. Itu berduyun-duyun itu nggak pernah ketinggalan tuh, satu kata yang sangat legend, harus berduyun-duyun datang ke Stadion Brawijaya untuk memberikan dukungan langsung Persik Kediri melawan PSIS Semarang. Nah itu pada waktu PSIS ada legimen siapa? Ada Tugio ya. Tugio lahirnya tahun 2021 itu dia mulai dikenal. Ya seperti itulah cara kita membangkitkan animo masyarakat untuk mencintai Persik seperti itu. Tapi efektif memang Pak. Efektif pada waktu itu. Nah cerita Persik itu kan nggak dikenal sama sekali, mungkin orang sak Kaliombo ini yang nonton Persik paling 5 orang, 3 orang, bahkan sama tetangga saya ini diguyu-guyu, bal-balan Persik Liga 3 yang buat delok loh. Nah itulah ternyata dari itu kita bangkit dan semangatnya luar biasa. Akhirnya pada tahun 2001 itu berdirinya Sport Persikmania. Setiap kelurahan itu mempunyai koordinator wilayah atau yang lebih dikenal namanya Korwil itu. Karena Banjaran tuh awal-awalnya Persikmania itu di situ, di Bendon itu, di Banjaran itu ada 8 Korwil ya. Kalau lainnya hanya 2, hanya 1. Dan sampai sekarang Korwil itu sebetulnya namanya masih ada, cuma orangnya aja udah nggak aktif ya. Karena kan sudah pada manula, ada yang punya cucu dan seterusnya. Seangkatan saya loh, saya kan sudah 52 tahun nih. Saya tuh kalau paling berkesan itu ya nomor 1 itu ya Ledang itu, ya, sangat berkesan karena sambutan masyarakat itu juga luar biasa. Yang pertama bingung, wah Persik apa iki ngono. Persik itu klub sepak bola Kediri, itu memang tidak dikenal dari dulu Persik itu. Kita Ledang, yang kedua itu Persik juara divisi utama, itu sangat berkesan sekali ya. Karena stadion itu jam 2 siang, jam 1 siang sudah penuh dengan penonton. Luar biasa sekali ya. Dan yang paling terkesan dan saya menangisi Persik itu saat Persik juara Liga 3. Itu Persik saya tangisi ya. 2018 kemarin itu. Iya. Setelah Persik jatuh 2017 terdegradasi liga paling rendah, Liga 3. Persik ikut kompetisi, nah, mungkin sama juga tahu sendiri perjuangan seperti apa. Kita di boikot oleh supporter karena Persik itu dianggap oleh supporter klub bodong ya, karena tidak mempunyai badan hukum yang terdaftar di Kemenkumham. Mereka tidak mau mendukung jika Persik tidak mempunyai badan hukum yang diakui oleh negara. Akhirnya kita diboikot 1 putaran, yaitu Liga 3 itu. Tidak ada penonton, bahkan saya sempat dibully luar biasa ya. Saya dibully sampai 3 kali ya, 3 bulan. 3 bulan saya dibully di medsos, wah luar biasa, yang wajah saya dikasih gelung, merasakan bagaimana orang itu kalau dibully itu memang mentalnya, kalau saya kuat-kuat saja, mungkin keluarga lah ya, pada waktu yang sampai anak saya yang laki-laki dulu kan juga ikut komunitas. Setelah saya dibully habis-habisan, sampai sekarang dia nggak mau nonton bola. Itu efeknya bully itu memang sangat luar biasa. Tapi gimana lagi, memang kemauan Persikmania seperti itu. Akhirnya di babak 32 besar itu tahu-tahu supporter mengajak ketemu dengan manajemen Persik Kediri, mengajak ketemu. Persikmania mau nonton, mau mendukung Persik 32 besar. Kita kan tuan rumah itu ya. Kita tuan rumah, asalkan memenuhi tuntutan mereka. 1,
hanya satu ya, hanya satu aja tuntutan mereka. Satu, kalau Persik promosi ke Liga 2 itu wajib mengurus PT, badan hukum yang legal ya. Ya itu aja keinginan supporter itu, akhirnya mereka datang. Mereka datang nonton, padahal pada waktu Persik itu sangat miskin, nggak punya apa-apa. 2018 itu kere lah wes. Belas ranti apa-apa. Mungkin bisa tanya si manajer Mas Beni, Mas Indra kan juga bendaharanya. Kita mau main lawan mana itu? Piala Indonesia, lawan Lamongan kita utang duit itu. 2018 itu. Yang Mas Indra tuh yang cara utangan kemana-mana itu. Tugas saya kan penyelenggara, jadi bagiannya di sini-sinilah fungsinya. Memang tidak punya apa-apa 2018 itu. Akhirnya kita juga dibantu oleh Pak Bagi ya, juga berperan besar dalam membangkitkan Persik tahun 2018 itu. Jadi seluruh gaji pemain 2018 itu ditanggung oleh Pak Bagi ya. Akhirnya kita utang ke Pak Bagi. Akhirnya 32 besar itu Persik Kediri, Persikmania mau mendukung asalkan tuntutan dipenuhi. Akhirnya kita buat perjanjian hitam di atas putih. Oke. Sampai nanti Persik lolos ke Liga 2 langsung ngurus PT yang disahkan oleh Kemenkumham. Akhirnya 32 besar itu penontonnya lumayan rame. Kita dapat dana dari situ ya. Kalau saya hitung dari mulai 32 besar sampai final itu pendapatan kuota dari tiket itu sampai 1,6 miliar. Ya, saya tahu persis karena saya ketua panpelnya pada waktu itu. Nah, di saat final leg kedua di Cilacap, wah itu luar biasa perjuangan anak-anak ya. Meskipun kalah 1, kita kan agregat golnya kan menang. Nah, pada saat itulah saya begitu terharu, bahkan saya menangis sejadi-jadinya. Dicari temen, disuruh naik ke podium untuk menerima medali. Saya nggak mau. Saya menikmati keberhasilan ini. Saya tangisi Persik di warung, saya nangis. Wes nangis gugluk ya cah cilik ngono kae wes. Nangis ya Allah, Persik koyo ngene ya Allah kok bisa juara gitu loh. Bisa juara, yang saya bisa juara karena meskipun rumor mafia sepak bola kan bertebaran di mana-mana. Waktu kita lolos 32 besar itu sudah banyak yang masuk, tak tolong bisa promosi dan seterusnya. Tapi kita tetap pakai jalur biasa karena kita yakin dengan kekuatan pemain pada waktu itu. Makanya saya tangisi, kok bisa juara gitu loh. Saya juga heran. Itu paling berkesan dalam hidup saya dalam mengikuti Persik itu ya juara Liga 3. Perjuangannya memang sangat dari bawah sekali itu, sampai kita utang Bang Cuwil. Ya itu si Indra sama Beni yang tahu masalah utang itu. Nanti kalau setelah selesai pertandingan kita bayar, nah itulah perjuangan seperti itu yang akhirnya membuat saya terharu, menangis. Ternyata tim ini juga luar biasa. Waktu Persik juara divisi Liga 2003, 2000 saya nggak menangis. Saya nggak tangisi klub ini, hanya bangga aja. Tapi begitu juara yang 2018, ini luar biasa. Dalam mengikuti Persik sepanjang sejarah itu, 2018 memang segala-galanya bagi saya. Medali, saya dipanggil untuk naik panggung, saya tolak karena saya ingin menikmati hasil bagaimana perjuangan dari bawah dan akhirnya promosi ke Liga 2. Itu yang sangat terkesan dari 3 ledang, kedua divisi utama, yang terakhir yaitu juara Liga 3 itu yang sangat berkesan sekali. Sebetulnya kalau tanpa penonton, seluruh supporter sepak bola ya rindu dengan aktivitas mereka mendukung tim secara nyata ya. Jelas rindu. Akhirnya sebagian klub-klub supporter klub Liga 1 itu kan
mengadakan penjemputan pemain, mengantarkan pemain berangkat ke venue seperti Semarang, berangkat ke mana, ke Jogja juga dikawal, seperti Persik Kediri berangkat ke Bali juga dikawal ribuan supporter. Itu adalah bagian dari ini, bagian dari kangen mereka untuk mendukung langsung tim secara nyata ya. Nah, harapannya COVID segera berlalu dan pertandingan normal-normal gitu loh ya. Karena secara finansial klub jelas rugi besar ya, tanpa penonton dan seterusnya, sangat-sangat rugi sebetulnya. Tapi karena orang-orang bola itu kan orang gila ya, makanya tetap jalan. Kalau nggak gila bola nggak ada Persik Kediri, jelas itu. Dan insya Allah tahun 2002 ini Persik tetap bertahan di Liga 1, saya yakin. Tetap ya, mungkin untuk berikutnya bisa berprestasi lagi lah, minimal bisa masuk 3 besar, syukur-syukur juara. Karena kompetisi, kenapa kita ikut kompetisi kok mau kalah, kan nggak mungkin kan. Ikut kompetisi ya kita kalau bisa naik di atas. Apalagi tim Persik itu mungkin tim yang paling unik di Indonesia. Tim lain begitu jatuh kan sulit bangunnya. Kalau Persik Kediri kan gini, di atas bawah gini terus, naiknya cepat, jatuhnya cepat. Mudah-mudahan ini naik terus gitu ya. Karena ini kan seleksi alam kan, begitu fulusnya kuat tim ini akan jalan. Ya, sekarang kan fulus nggak ada ya, tinggal sejarah. Sejarah itu kan bagian dari kenangan ya, dan sulit diulang memang. Jadi yang ke depan ini ya harus betul-betul para pengusaha lah yang menjadi bagian dari tim sepak bola di level manapun, Liga 3, Liga 2, Liga 1 tanpa fulus tidak jalan.